Kita lanjutkan kembali sesi menarik kita pada pagi hari ini dengan narasumber Pak Dodo. Jadi bagus sekali ya bahwa sebenarnya untuk memulai itu memikirkan banyak aspek sebenarnya ya Pak Dodo ya. Tidak bentuknya saja atau namanya saja. Mungkin ya ini saya orang awam nih Pak Dodo. Warna kira-kira pengaruh nggak ya Pak untuk jenis produk tertentu? Warna. Warna. Oh ya ya. Kalau warna sih bisa jadi itu menjadi kekuatan. Kalau kita ngomong sesuatu produk tentang kesehatan itu bisa biru, bisa hijau, makanan bisa seperti apa. Tapi warna itu juga menjadi pendekatan kategori produk ini untuk mempercepat proses komunikasinya kepada konsumen. Oke. Ya. Kira-kira ada clue-clue kecil apa kira-kira Pak Dodo? Ya misalnya kalau saya punya produk kaos misalnya, atau bukan kaos lah. Produk kesehatan mungkin ya. Sekarang kan era pandemik nih Pak Dodo. Nah, kira-kira dari unsur warna yang menarik dari produk yang akan kita jual ini apa ya kira-kira warnanya? Apakah transparan, apakah yang eye-catching atau apa? Ya. Atau convergence, nggak ada sesuatu yang patokan tertentu gitu Pak? Ya itu ada ya. Dulu itu sebetulnya banyak orang itu mempelajari bahwa warna itu connecting dengan kategori produk. Mungkin sekarang, contohnya sekarang banyak masker yang dulu itu ketemunya cuman warnanya hijau sama biru, masker. Sekarang itu sudah hitam, merah dan segalanya. Mungkin produk ini sudah tidak menjadi bagian kesehatan saja, tapi sudah menjadi bagian fashion. Fashion ya. Nah, mungkin itu tadi. Jadi warna itu bisa jadi bisa mengikuti, bisa jadi kalau kita mau mentreatment pasar yang lebih milenial, contohnya anak muda dan segalanya, mungkin warna itu juga bisa lebih bebas. Iya, betul juga. Iya, betul juga. Saya hari ini pakai nakal dikit nggak apa-apa warna-warnanya. Yang penting eye catching lah begitu ya. Benefitnya dari produk itu dapat. Oke. Ya, hari ini saya pada saat pakai face shield ini saya pakai masker, Pak. Oke. Tapi maskernya agak gaya sedikit warna hitam. Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya, Pak? Iya, lebih seksi kan kalau pakai hitam. Biasanya kalau masker hijau itu kan rasanya ya memang ini yang dianjurkan oleh pemerintah ya kan ya. Tapi ya kita kenapa enggak ya menggabungkan kreativitas kita dengan produk yang kita gunakan atau kita mau produksi dengan fashionable itu tadi. Boleh Pak, boleh. Kreativitas itu memang ada beberapa step. Step pertama itu tidak ada aturannya kreativitas itu. Ini ada 1, 2, 3. 1 itu sudah tidak ada aturannya. Jadi yang 2, 3 ya nggak berlaku. Kreativitas itu bebas, ya. Ya sebenarnya saya setuju itu. Kenapa? Karena sekarang kan era industrial, kalau saya tidak salah 5.0 ya. Ya. Bukan lagi era 4.0. Iya, bukan lagi 4.0, di mana poin 4.0 ini kan era disruptif ya. Tidak ada keteraturan. Sekarang ini nggak tahu lagi nih 5.0 ini seperti apa. Mungkin bentuk fisiknya itu atau bentuk nyatanya itu adalah ya itu tadi ya, masker di era pandemik atau protokol kesehatan sekarang ini dia memenuhi unsur higienis misalnya, tapi juga fashionnya juga ada. Karena saya membaca juga di koran Pak Dodo, ada salah satu peneliti virus lah di Universitas Airlangga setempat ini mengatakan bahwa era pandemi, era menggunakan protokol kesehatan, social distancing dan seterusnya itu masih berlangsung 4 tahun ke depan. Jadi sekalipun di tahun kedua, insya Allah misalnya virus itu sudah berhasil kita basmi atau berkurang ya, habit menjaga kesehatan ini akhirnya menjadi melekat sampai 4 tahun ke depan. Nah, bukankah itu suatu opportunity ya Pak Dodo? Iya, sangat. Jadi untuk menangkap peluang ini, jadi sahabat Darbe, ini saya sedang menggali banyak inspirasi juga kepada narasumber kita bahwa ada banyak sebenarnya hal-hal yang berjalan di bawah permukaan yang kadang tidak terekspos, bahwa di era pandemik ini membuka banyak inspirasi kebaikan, inspirasi peluang usaha atau apapun yang artinya adalah merubah habit kita. Nah, berarti kalau begitu ya Pak Dodo, saya ingin melanjutkan bincang-bincang kita. Bila ini era pandemik ini merubah banyak hal dalam segmen hidup kita, bila ini kita kecilkan di dalam industri atau produk UMKM, berarti kreativitas itu sudah bisa dibilang masuk ke semua aspek ya Pak Dodo? Iya. Begitu ya? Iya. Jadi di pandemi ini sebetulnya saya sudah melihat banyak
Kreativitas itu sudah tidak terbendung apapun, baik kegiatan maupun produk-produk yang baru dimunculkan. Nah, ini sebetulnya peluang besar ketika era digital plus ada pandemi sampai 4-5 tahun ke depan, sebetulnya produk-produk ini adalah merubah konsep hidup bersih dan sehat itu di masyarakat Indonesia itu akan menjadi kekuatan produk-produk ini nantinya. Betul. Ketika pandemi ini masih berlama-lama di dunia, saya pikir masyarakat akan merubah konsep hidup bersih dan hidup sehatnya itu akan bertambah menjadi lebih baik. Ada data yang menyampaikan hampir 70% tuh perubahan masyarakat terhadap kesehatan tuh menjadi lebih baik, 70%. 70%. Nah, terbukti dengan kepedulian itu adalah hal-hal yang berkaitan produk dengan kesehatan itu banyak yang diasup sama mereka. Baik itu kebersihan, kesehatan, baik di rumah maupun di kantor maupun di perjalanan dan segalanya, produk-produk itu akan menjadi. Nah, saat produk-produk itu menjadi sesuatu kekuatan mereka untuk memasarkan di era pandemi, kreativitas itu muncul. Harus muncul di situ. Banyak produk-produk itu sekarang saya melihat itu yang memunculkan kreativitas itu di situ tadi. Baik produk-produk yang berkaitan dengan masker, face shield dan segalanya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, ada banyak spray dan segalanya, itu semuanya termasuk mungkin bakal ada toko khusus untuk yang jualan produk-produk kesehatan ini untuk yang berkaitan dengan kesehatan di era pandemi. Jadi itu salah satu bentuk konkret ya bahwa kreativitas itu banyak membuka peluang kebaikan juga ya dalam hal ini bisa diartikan sebagai peluang berusaha. Anggap seperti itu ya. Kebersihan kan salah satu bagian dari iman. Betul. Kesehatan adalah pendorong utama untuk kita menjadi bersih tadi itu. Betul. Waduh, inspiratif sekali ya beberapa hal yang Pak Dodok sampaikan di sini. Akhirnya mudah-mudahan membuka pemikiran kita Pak ya. Bahwa inspirasi kreativitas itu sebenarnya tidak boleh dibatasi dengan segmentasi ekonomi, produk, kemudian skala usaha dan macam-macamnya. Alias silakan itu bisa dilekatkan di semua aspek ya Pak Dodo. Gitu ya. Memang benar Pak Dodo di era sekarang ini bahwa mengajarkan konsep kreativitas itu kadang-kadang itu gampang-gampang susah ya Pak Dodo. Ya, saya melihat dari teman-teman muda, untuk tidak menyebutkan generasi milenial ya, itu justru mereka sudah dengan otodidak atau mungkin belajar dari sumber-sumber yang tidak melalui pembelajaran formal. Mereka mampu menciptakan kreativitas tertentu untuk produk yang mereka jual. Sangat bisa. Sangat bisa ya Pak? Sangat bisa. Ya jujur Pak, saya kadang-kadang itu berpikir begini, ini sekarang timbul profesi kerja baru ya Pak. Ternyata profesi kerja baru itu mungkin ada salah seorang teman anak saya nih Pak Dodo, masih muda, umurnya 23-24 tahun lah. Saya tahu beliau dulu anggap anak saya ini ya, teman anak saya ini dulu meneruskan salah satu usaha dari orang tuanya, yaitu usaha travel. Tapi setelah usaha travel ini berhenti karena satu dan lain hal, si anak ini sebagai penerus generasi usaha ini tidak lagi berpikir untuk berprofesi seperti orang tuanya, tetapi berprofesi kepada yang era masa kini. Dia mempunyai channel account TikTok. Nah, saya tidak pernah menyangka Pak, dengan profil beliaunya seperti itu, gaya yang santun, gaya anak muda, hidup bersihnya dan lain sebagainya, ternyata followernya sudah 70.000 Pak. Itu baru setahun Pak. Nah itu ternyata Pak, saya bertanya sama dia, ya ini inline dengan pembicaraan kita pagi hari ini sebenarnya ya. Dia terinspirasi dengan mainstream yang sekarang ada di era sekarang ini, bahwa kreativitas itu tidak boleh dibatasi oleh umur, tidak boleh dibatasi oleh desain produknya, atau apapun yang dulu zaman saya ini Pak, harus tata tertibnya itu terpenuhi dulu tuh Pak. Kalau mau ini, wah ini begini, waduh ngeluh. Sekarang ternyata sudah enggak. Nah komentar Pak Dodo tentang hal ini bagaimana Pak kira-kira Pak? Pemirsa, rupanya kita harus minum rehat kopi, tapi cuma beberapa detik saja. Jangan kemana-mana, oke?